Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua legenda bela diri abadi atau Xianwu Di Jun episode 11 yang tayang hari Minggu ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 21 Mei 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita legenda bela diri abadi atau Xianwu Di Jun episode 11 ini yang tayang 1 minggu sekali. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Gas! Pada ending episode 10 sebelumnya, kita diperlihatkan pertarungan Ye Chen melawan Wei Yang di altar sekte Peng Yu dengan disaksikan banyak para murid sekte. Yang hal ini pun lantas dimanfaatkan Xiong untuk mengutip pundi-pundi cuan dengan mengadakan sebuah taruhan. Saat para murid sekte yang mengikuti taruhan ini tampaknya menjagokan Wei Yang, dengan seandainya mereka berandai-andai jika Wei Yang mengeluarkan kemampuan es terbadasnya, mereka yakin selesai tuh Ye Chen. Yang mana ketika melihat kemampuan Ye Chen yang dapat mengimbangi Wei Yang, para murid yang melihatnya pun spontan terheran-heran saat mereka mulai memfitnah Ye Chen melakukan kecurangan dengan menggunakan teknik iblis, menyebabkan Ye Chen yang mendengar fitnah zolim ini tampak kehilangan fokusnya saat dia pada akhirnya dengan mudah diserang Wei Yang dan ditempelkan sebuah mantra roh surgawi yang menyebabkan energi spiritualnya tersegel. Akan tetapi dengan kebingungannya untuk melawan Wei Yang, Ye Chen pun secara barbar melakukan tubrukan serangan kepada pria berkemampuan es itu, yang menyebabkannya pada akhirnya tersungkur. Namun ketika Wei Yang akan meluncurkan serangan terakhirnya kepada Ye Chen, energi spiritualnya pun spontan menghilang, yang ternyata hal ini disebabkan oleh mantra roh surgawi yang ditempelkan Ye Chen akibat tubrukan sebelumnya. Saat kesempatan ini pun dimanfaatkan Ye Chen untuk mengalahkan Wei Yang. Setelah Wei Yang tepar, para murid sekte yang tidak terima atas kemenangan Ye Chen ini pun segera mengepungnya dengan berniat untuk menghabisinya. Tetapi di sini, Xiong segera turun tangan dan menantang mereka yang mencoba ikut campur dalam masalah ini. Serta dirasa para murid sekte ini terkena mental dengan tantangannya, Xiong serta Ye Chen pun memutuskan untuk pergi. Di lain sisi, setelah mendaki gunung melewati lembah layaknya ninja Hattori, kelompok Tetuwahai pada akhirnya sampai di wilayah tebing tandus. Serta dirasa persiapan semua sudah matang, Tetuwahai pun tiba-tiba membuka sebuah portal yang ternyata menuju ke wilayah pasar bawah pelelangan di sekte Tian Xuan. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Tetuwahai membuka sebuah portal yang mengarah langsung ke wilayah pasar bawah pelelangan yang terletak di sekte Tian Xuan, kini kita akan beralih ke tempat Ye Chen berada, yang mana setelah selesai melakukan persiapan di bukit kecil yang terletak di belakang sekte Heng Yu, dengan mengubah penampilannya mengenakan jubah hitam dan topeng di wajahnya untuk mengikuti pelelangan yang diadakan di pasar bawah, Ye Chen pun bergegas terbang menuju ke wilayah pelelangan itu dengan diikuti Xiong yang secepat kilat menyusul di belakang. Sehingga pada saat yang sama, setelah Ye Chen dan Xiong bermanuver kemampuan untuk terbang di atas awan dengan tampak terlihat seperti bayangan juri yang sedang mengambang di langit, keduanya pun pada akhirnya tiba di sebuah hutan liar setelah melakukan perjalanan 1 malam. Serta setelah sampai di hutan liar ini, Xiong pun mulai memperkirakan waktu dan jarak kepada Ye Chen bahwa butuh 1 jam lagi mereka dipastikan akan sampai di wilayah pelelangan. Namun baru saja Xiong memberitahukan hal ini kepada Ye Chen, Ye Chen tiba-tiba berbisik kepada pemuda gemuk itu tentang dirinya yang mencium aroma darah di wilayah ini. Tetapi di sini, Xiong menganggap santuy bisikan dari Ye Chen dengan menepuk punggungnya sembari menyuruhnya untuk santuy karena ada dirinya di sini. Akan tetapi baru saja Xiong menyuruh Ye Chen untuk santuy, sebuah ledakan tiba-tiba terdengar di bawah kaki mereka, menyebabkan Ye Chen spontan meneriakkan kata hati-hati dan langsung menarik tangan Xiong untuk dengan cepat melangkah mundur.
Dan setelah Ye Chen dan Xiong Er melangkah pergi dari TKP yang mereka pijaki akibat ledakan sebelumnya, tiba-tiba kerikil terlempar di mana-mana dengan batang pohon yang tumbang dan lubang yang cukup dalam segera terbentuk di tanah. Yang hal ini pun lantas membuat Xiong Er yang melihatnya segera mengutuk dengan keras ledakan ini. Serta setelah ledakan ini, keduanya berdiri tepat membelakangi TKP ledakan dengan Ye Chen yang melihat sekitarnya menggunakan tatapan waspadanya. Tetapi tak berselang lama, ketika Ye Chen masih mengamati sekitarnya, suara gemerisik segera datang di malam yang gelap gulita ini, dan hembusan angin suram bertiup dengan udara berdarah. Saat suara gemerisik ini pun juga diikuti dengan kemunculan seorang pria sangar bersenjatakan pedang yang bercosplay rambut terurai layaknya Mad Dog, serta bekas luka mengerikan yang tampak seperti Mamang Joro di wajahnya. Yang pada dasarnya, melihat batang hidung pria sangar ini, wajah Ye Chen dan Xiong Er spontan bergidik ketakutan ketika keduanya dapat merasakan kultivasi yang sangat tinggi darinya. Akan tetapi ketika Ye Chen dan Xiong Er masih menatap pria sangar ini dengan ketakutan di wajah mereka, pria sangar itu perlahan mendekati pemuda tampan dan gemuk itu sembari meminta keduanya untuk menyerahkan tas penyimpanan dengan patuh, dan ia juga mengancam akan menghabisi keduanya jika keduanya tidak mengikuti perintahnya. Sehingga pada saat yang sama, mendengar permintaan plus ancaman dari pria sangar ini, Xiong Er perlahan menoleh ke arah Ye Chen serta meliriknya. Namun alih-alih bukannya mengambil langkah 1000, yaitu kabur dari pria sangar ini, keduanya malah justru memunculkan ide gelo mereka dengan berniat merampok pria sangar ini. Serta setelah setuju atas rencana ini, dengan kata rampok dia yang diucapkan Xiong Er, pemuda gemuk itu pun segera meraung dan memantul dari tanah. Saat dia segera melesat ke arah pria sangar itu, diikuti dengan Ye Chen yang juga meneriakkan kata rampok mengikuti di belakang. Yang hal ini pun lantas membuat pria sangar itu yang melihatnya spontan tertegun. Namun ketika ia masih tertegun, Xiong Er sudah mengayunkan gada durinya ke arah tubuhnya. Akan tetapi di sini, pria sangar itu segera membalik telapak tangannya serta tanpa basa-basi menerjang ke arah Xiong Er. Tapi baru saja ia akan menyerang pemuda gemuk itu, gada yang ada di tangan Xiong Er secara mengejutkan tiba-tiba membesar dalam sekejap. Saat pemuda gemuk itu segera menghantamkannya ke arah tubuh pria sangar itu, menyebabkan ledakan bang yang sangat dahsyat pun segera terdengar. Setelah terkena serangan gada duri jumbo dari Xiong Er, sehingga menyebabkannya terpental mundur hingga sempoyongan. Diikuti dengan Xiong Er yang juga dipaksa mundur, pemuda sangar itu pun segera meraung marah. Namun baru saja ia meraung marah, Ye Chen segera menyerbu ke arahnya lagi dengan berniat menambah serangan Xiong Er sebelumnya. Yang hal ini pun lantas membuat pria sangar itu segera mendorong telapak tangannya ke depan, mencoba menahan serangan dari Ye Chen. Tetapi di sini, Ye Chen yang melihatnya segera memunculkan api sejati di dalam tubuhnya, yang segera melonjak dan berubah menjadi cambuk api panjang yang mengikat pria sangar itu. Saat ikatan cambuk api dari Ye Chen ini pun spontan membuat pria sangar itu terkejut dan meraung keras dengan tidak menyangka dapat melihat sebuah api sejati. Akan tetapi ketika pria sangar ini masih meraung keras dengan tubuhnya diikat oleh cambuk api Ye Chen segera menerapkan keterampilan baku hantam jarak dekatnya dan tiba di hadapan pria sangar itu dalam hitungan detik, serta dengan meluncurkan gerakan aneh yaitu memukul, mencabik-cabik, bahkan tendangan madunnya. Ye Chen segera mengucapkan bertubi-tubi serangannya ini ke arah tubuh pria sangar itu, menyebabkan pria sangar itu yang terkena serangan ini pun tampak panik. Namun baru saja pria sangar itu memunculkan kepanikan di wajahnya, Xiong Er segera berteriak keras dan mengayunkan gada duri jumbonya ke arah tubuh pria sangar itu. Tetapi di sini, pria sangar itu segera menghentikan kekalahannya saat dalam waktu singkat, ia segera melesatkan kekuatan mengerikan dari telapak tangannya ke arah Xiong Er serta Ye Chen, yang menyebabkan ledakan keras pun segera terdengar dengan keduanya segera dipukul mundur. Sehingga pada saat yang sama, setelah memukul mundur Ye Chen dan Xiong Er, pria sangar itu pun tampak sangat kesal dengan berjanji akan menghabisi kedua pemuda tengik ini. Yang hal ini pun lantas membuatnya segera mengeluarkan energi spiritual terbatas di dalam tubuhnya. Namun baru saja ia mengeluarkan energi spiritual terbadasnya, energi spiritual itu pun spontan tiba-tiba menghilang. Saat secara mengejutkan, pria sangar itu pun terheran-heran menemukan dua mantra roh surgawi yang menempel di tubuhnya, yang ternyata mantra itu ditempelkan oleh Ye Chen serta Xiong Er sewaktu hantaman terakhir sebelumnya, sehingga ini menyebabkan energi spiritual pria sangar itu pun pada akhirnya tersegel.
Dan melihat energi spiritual pria sangar itu tersegel, Ye Chen serta Xiong Er pun tidak mau membuang-buang kesempatan ini saat mereka segera melompat secara barbar ke arah pria sangar itu. Dan dengan menggunakan combo gada duri jumbo dari Xiong Er serta pagoda surgawi dari Ye Chen, keduanya pun segera menghujamkan kedua serangan mereka ke arah tubuh pria sangar itu. Yang hal ini pun lantas menyebabkan pria sangar itu yang terkena serangan combo barbar ini pun segera terpental mundur plus tersungkur di tanah dan pada akhirnya mokat. Serta setelah memokatkan pria sangar itu, Ye Chen dan Xiong Er pun segera mendekati tubuhnya dan mengambil tas penyimpanan serta barang berharga yang dimilikinya sebelum pada akhirnya dengan cepat bergegas pergi. Setelah membagi rata hasil rampasan dari pria sangar, Ye Chen dan Xiong Er pun terus menglanjutkan perjalanan mereka menuju pasar bawah. Dan setelah beberapa jam, keduanya melakukan perjalanan yang kali ini tampak mulus tanpa hambatan. Keduanya pun berhenti di tanah yang luas dan tampak gelap saat Xiong Er segera menuju ke depan sembari memberitahu Ye Chen bahwa mereka sudah sampai di pasar bawah yang kali ini berada tepat di depan mereka. Serta setelah memberitahukan hal ini, Xiong Er pun segera menarik Ye Chen untuk memasuki pasar bawah ini. Dan setibanya keduanya di sana, Ye Chen spontan bisa merasakan jejak energi yang kuat dan mengerikan, mengurangi basis kultivasinya ke tingkat awal, menyebabkannya segera menoleh ke arah Xiong Er dan menanyakan tentang hal ini. Saat Xiong Er yang mendengarnya pun segera memberitahukan kepada Ye Chen bahwa hal itu memang wajar, sebab selama pelelangan, para praktisi yang datang ke wilayah ini wajib diturunkan kultivasinya ke tahap awal untuk mengurangi dan mencegah kekacauan di tempat ini selama pelelangan berlangsung. Sehingga pada saat yang sama, setelah memberitahukan hal ini kepada Ye Chen, Xiong Er yang mengetahui bahwa lelang akan dimulai besok, menyuruh Ye Chen untuk berpisah sejenak dengan tujuan membeli barang apa saja yang ingin dibelinya di pasar ini, sementara ia membeli barang di tempat lain. Dan ketika Ye Chen masuk lebih dalam ke pasar dengan tujuan memilih-milih barang yang ingin dibelinya, ia sebentar tiba-tiba menghentikan langkah kakinya dan segera mengalihkan tatapannya ke suatu tempat di depannya, hanya untuk melihat seorang wanita berwajah glowing dengan gaun panjangnya yang ternyata itu adalah Ning Xuangxi, mantan pacarnya di sekte Zheng Yang. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler legenda bela diri abadi atau Xuanwu di Jun episode 11 yang baru tayang minggu ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.